Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar Ananda Ibu semuanya hari ini? Ibu harap Ananda dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya dulu kita berdoa. Berdoa dalam hati masing-masing. Oke, berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar subtema 1 pembelajaran bahasa Indonesia di tema 3 dengan judul pembelajaran yaitu ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, kalimat tanya, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kalimat tanya adalah untaian kata-kata yang membentuk gagasan untuk mencari informasi sebagai jawaban bagi orang yang bertanya. Nah, kalimat tanya itu selalu diawali dengan tanda tanya. Nah, berikut kata tanya yang dapat kita gunakan untuk membuat pertanyaan, yaitu terdapat pada 5W plus 1H. Ada kata tanya apa, kata tanya siapa, kata tanya di mana, kata tanya bagaimana, kata tanya mengapa, kata tanya kapan, dan kata tanya berapa. Nah, yang pertama itu ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda agar narasumber menyampaikan sebuah deskripsi. Nah, yang kedua itu ada kata tanya siapa. Itu digunakan untuk menanyakan orang atau nama siapa. Nah, yang ketiga itu ada kata tanya di mana. Di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, yang keempat itu ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan sehingga narasumber dapat mengutarakan pendapat terhadap suatu masalah. Nah, yang kelima itu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada narasumber yang akan menjawab pertanyaan kita. Nah, yang keenam itu ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh itu ada kata tanya berapa. Nah, kata tanya berapa ini biasanya digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Nah, berikut ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Yang pertama, tentunya kita memiliki tujuan yang jelas dan sesuai topik yang akan kita bahas. Nah, yang kedua, itu kalimatnya singkat dan jelas. Maksudnya tidak bertele-tele dalam mengutarakan pertanyaan kita sehingga narasumber mengerti apa yang kita jelaskan. Nah, yang ketiga itu setiap pertanyaan itu hanya mencakup satu masalah, tidak melebar ke mana-mana. Supaya pertanyaan yang kita ajukan itu bisa fokus dijawab oleh narasumber. Nah, yang keempat itu antar pertanyaan berkesinambungan. Maksudnya apa antar pertanyaan itu berkesinambungan? Supaya dari pertanyaan yang kita ajukan maka nyambung dengan narasumber yang menjawab pertanyaan kita. Nah, yang kelima itu bahasa dalam pertanyaan itu dikenal baik, benar, dan mudah dipahami, tidak berbelit-belit. Nah, yang keenam itu jawaban yang diharapkan bukan sekedar ya atau tidak saja, tetapi menggunakan alasan kita. Kenapa? Misalnya kita jawab ya, berarti kan ada alasannya setelah itu. Bukan berarti kita hanya menjawab sekedar ya atau tidak saja. Nah, yang terakhir atau yang ketujuh, tidak menimbulkan multitafsir atau penafsiran ganda. Nah, yang poin B, membuat daftar pertanyaan untuk mempersiapkan atau persiapan wawancara. Nah, berikut petunjuk penyusunan daftar pertanyaan dalam wawancara. Nah, yang pertama tentunya pertanyaan itu disusun berdasarkan wawancara dan sesuai keahliannya. Yang kedua, itu upayakan satu pertanyaan untuk satu menggali informasi agar informasi yang kita terima itu
jelas. Nah, yang ketiga, kalimat yang disusun itu secara logis, singkat, dan jelas dengan menggunakan kalimat yang efektif. Nah, anak ibu tahu kalimat yang efektif itu apa? Nah, kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun secara sistematis, logis, dan tidak memiliki keracuan atau keraguan. Nah, ciri-ciri kalimat efektif itu apa saja? Yaitu kesatuan gagasan, kepaduan, kelogisan, dan kehematan. Nah, yang keempat itu tadi apa? Penyusunannya yaitu daftar pertanyaan dibicarakan dahulu dengan orang yang mengerti dan hendaknya sesuai dengan topik wawancara yang akan kita lakukan. Nah, yang kelima atau terakhir, kalimat pertanyaan yang diajukan secara lisan bergantung pada inotasi atau intonasi yang digunakan oleh pewawancara tanpa harus mengawali dengan kata tanya. Nah, itulah pembelajaran bahasa Indonesia dalam subtema 1 materi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Nah, sekarang Ibu akan kasih latihan di level 2 halaman 20. Nah, dikerjakan ya di rumah. Semoga Ananda Ibu mengerti dan paham dengan penjelasan materi bahasa Indonesia yang sudah Ibu jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.